Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sri Mariati selaku mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Perkenalkan, untuk dosen pengampu saya Ibu Angelis Ratulan MPD. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang turunan fungsi diferensial dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pengertian, turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f aksen atau turunan f yang mempunyai nilai tidak beraturan. Misalkan, y adalah fungsi dari x atau y sama dengan fx, di mana y merupakan fungsi yang dapat diturunkan pada setiap titik atau diferensiabel. Maka turunan pertama fungsi y terhadap x ditulis dengan dy per dx atau y aksen atau turunan y atau f aksen x dengan definisi turunan y-nya sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan df x per dx sama dengan limit n ke 0 f dalam kurung x tambah h dikurang f x per h. Selanjutnya ada sifat-sifat turunan. Yang pertama, turunan suatu konstanta C. Jika Y sama dengan C, maka Y aksen sama dengan 0. Yang kedua, turunan perkalian fungsi dan konstanta. Jika Y sama dengan C fx, maka Y aksen atau turunan Y sama dengan C f aksen x. Yang ketiga, ada turunan penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan ux, dijumlah atau dikurang Vx, maka turunan Y-nya atau Y aksen sama dengan U aksen X ditambah atau dikurang V aksen X. Yang keempat, ada turunan perkalian fungsi. Jika Y sama dengan Ux dikali Vx, maka Y aksennya atau turunan Y sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Yang kelima, ada turunan pembagian fungsi. Jika Y sama dengan Ux per Vx, maka turunan Y-nya sama dengan U aksen X dikali Vx dikurang Ux dikali V aksen X per V pangkat 2X. Terakhir, turunan fungsi komposisi atau dalil rantai. Jika Y sama dengan Fx, fungsi G dan G fungsi X adalah dy per dx sama dengan dy per dx dikali dg per dx. Di sini ada rumus umum turunan fungsi aljabar. Ada Y sama dengan K, menjadi turunan Y-nya sama dengan 0. Kedua, ada Y sama dengan Kx, menjadi Y aksen sama dengan K. Selanjutnya, Y sama dengan Kx pangkat N, menjadi turunan Y-nya sama dengan K dikali N dikali X pangkat N dikurang 1. Lalu ada Y sama dengan U, penjumlahan atau pengurangan V, menjadi Y aksen sama dengan U aksen, penjumlahan atau pengurangan V aksen. Y sama dengan U dikali V, menjadi turunan Y-nya sama dengan dalam kurung U aksen dikali V ditambah dalam kurung U dikali V aksen. Selanjutnya ada Y sama dengan U per V sama menjadi turunan Y-nya sama dengan dalam kurung U aksen dikali V dikurang dalam kurung U dikali V aksen per V pangkat 2. Terakhir, ada Y sama dengan K dalam kurung Fx pangkat N, menjadi di sini turunan Y-nya ini harusnya Y aksen ya teman-teman, sama dengan K dikali N dikali dalam kurung Fx N di Fx pangkat N dikurang 1 dikali F aksen. Selanjutnya ada rumus umum turunan fungsi trigonometri ya teman-teman. Ini dilanjut saja.
Fungsi f(x) dikatakan stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Jenis titik stasioner ada 3, yaitu yang pertama titik balik maksimum jika f aksen x kurang dari 0. Yang kedua titik balik minimum jika f aksen x lebih dari 0. Yang ketiga ada titik belok horizontal jika f aksen x sama dengan 0. Lalu ada turunan kedua. Turunan kedua dari suatu fungsi y sama dengan fx adalah turunan dari turunan pertama yang diberi lambang y aksennya ada 2 ya teman-teman, sama dengan f aksen sama dengan d pangkat 2 y sama per dx pangkat 2 sama dengan d pangkat 2 f per dx pangkat 2. Nah, di sini ada contoh untuk menentukan turunan fungsi-fungsi. Yang pertama ada Q sama dengan 5x pangkat 3. Turunan Q-nya menjadi, ini pangkat 3-nya kita turunkan, dikalikan 5, x pangkat 3 dikurang 1. Jadi pangkatnya dikurang 1 ya teman-teman. Sama dengan 3 dikali 5, 15. X-nya pangkat 3 dikurang 1, itu menjadi pangkat 2. Jadi hasilnya 15x pangkat 2 atau dq per dx sama dengan 15x pangkat 2. Yang kedua ada q sama dengan 4x pangkat 2, di mana turunan q-nya menjadi 2 dikali 4, ini 2-nya turun ya teman-teman, 2 dikali 4x pangkat 2, ini pangkat 2 ya teman-teman, pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 8x hasilnya, 8-nya dari 4 kali 2 ya teman-teman. Ini kenapa x saja? Karena kalau untuk pangkat 1 langsung saja, tidak usah ditulis kembali satunya. Jadi langsung x saja teman-teman, atau dq per dx sama dengan 8x. Yang ketiga itu ada y sama dengan 1000. Turunan y-nya menjadi 0. Y aksen sama dengan 0. Karena ini bilangan konstanta, jika diturunkan pasti hasilnya menjadi 0. Nomor 4 ada Q sama dengan 6i. Turunan Q-nya menjadi 6 ya teman-teman. Nah, yang kelima itu ada Q sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2. Di mana turunan Q-nya sama dengan 8x pangkat 3 dikurang 6x. Karena di sini 8-nya itu dari 4 dikali 2. Ini turun ya pangkatnya teman-teman. Yang seperti contoh sebelumnya. Hasilnya berarti 4 dikali 2, 8. Menjadi 8x. Ini pangkatnya 4 dikurang 1 menjadi 3. Nah, untuk 3x pangkat 2 hasilnya menjadi 6x, di mana 2-nya kita kalikan 3, lalu pangkat 2-nya dikurang 1 ya teman-teman, menjadi hasilnya 6x atau dq per dx sama dengan 8x pangkat 3 dikurang 6x. Soal yang terakhir yaitu y sama dengan 5, p pangkat 2 q. Turunan y-nya menjadi 10 pq atau dq per dx sama dengan 10 pq. Untuk caranya sama seperti contoh sebelumnya. Kenapa menjadi 10? Ini pangkat 2-nya kita turunkan menjadi dikali 5, 2 kali 5 sama dengan 10 ya teman-teman. Nah, ini pangkatnya juga 2 dikurang 1 menjadi 1. Jadi kita tulis baiknya saja. Jadi hasilnya 10 pq. Selanjutnya, penerapan diferensial pada matematika, ekonomi, dan bisnis. Dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total dapat ditentukan nilai marginal.
bisa ditulis biaya marginal sama dengan biaya total aksen. Para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai DC per DX, turunan C terhadap X. Dengan demikian dapat didefinisikan harga marginal sebagai DP per DX, pendapatan marginal sebagai DR per DX, dan keuntungan marginal sebagai DP per DX. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah perusahaan mempunyai biaya total TC sama dengan 0,1 Ki pangkat 3 dikurang 18 Ki pangkat 2 ditambah 1.700 Ki ditambah 34.000. Tentukan biaya marginalnya. Nah, ini untuk jawabannya teman-teman. Kan sudah diketahui TC-nya itu sama dengan 0,1 Ki pangkat 3 dikurang 18 Ki pangkat 2 ditambah 1.700 Ki ditambah 34.000. Kita cari nih untuk biaya marginalnya dengan lambangnya MC sama dengan DTC per DQ sama dengan 0,3 Ki pangkat 2. Ini dari hasilnya kenapa 0,3 itu dari 0,1 dikalikan 3. 3-nya ini turun ya teman-teman. Jadi 3 dikalikan 0,1. Nah, untuk pangkat 3-nya dikurang 1. Menjadi 0,3 Ki pangkat 2. Dikurang, nah di sini 18 Ki pangkat 2 menjadi hasilnya 36 Ki. Di mana dari pangkat 2 diturunkan, dikalikan 18 menjadi 36, dan pangkat 2-nya dikurang 1 menjadi 1. Jadi langsung saja ditulis Ki-nya saja. Jadi 36 Ki ditambah turunan dari 1.700 Ki menjadi 1.700 saja. Plus 34.000 ini bilangan konstanta, jadi 0. Untuk DMC per DQ-nya sama dengan 0,6 Ki dikurang 36 sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan lagi nih teman-teman, dari 0,3 Ki pangkat 2. Hasilnya itu 0,6 Ki. Sama dengan turunan dikurang 36 Ki diturunkan menjadi 36. Sama dengan ini 1.700 menjadi bilangan konstanta, jadi ditulis 0. Jadi lalu 0,6 Ki sama dengan 36. Ki-nya menjadi 60 hasilnya. Jadi 36 dibagi 0,6. Tuh teman-teman, hasilnya jadi Ki-nya itu 60. Nah, cari lagi nih. D pangkat 2 MC sama dengan DQ pangkat 2 sama dengan, ini 0,6 ya teman-teman. Kalau 0,6 berarti itu minimum ya. Selanjutnya untuk biaya marginalnya MC-nya sama dengan 0,3 Ki pangkat 2 dikurang 36 Ki ditambah 1.700 sama dengan hasilnya. Nah, ini untuk Ki-nya langsung kita gantikan, Ki-nya udah ketahuan ya teman-teman, 60. Jadinya kita tulis 0,3 dalam kurung 60 pangkat 2 dikurang 36 dalam kurung 60 ditambah 1.700 sama dengan 620. Jadi biaya marginal minimum Rp620 dengan produksi 60 unit. Sekian teman-teman presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.